Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 dari kelas R2 Manajemen akan mempresentasikan proyek UTS mengenai pengenalan Big Data dan implementasinya. Kelompok kami terdiri dari 1. Peti Dwi Astuti dengan NIM 038, saya Hana Anggita dengan NIM 068, Agustina Diah Rahmawati dengan NIM 073. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Peti. Yang pertama, pengertian dari Big Data. Big Data adalah kumpulan proses yang terdiri volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big Data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Yang membedakan di sini adalah proses kecepatan, volume, dan jenis data yang tersedia lebih banyak daripada DBMS atau Database Management System pada umumnya. Selanjutnya, ciri-ciri Big Data. Yang pertama, volume, yaitu ukuran data yang dimiliki oleh Big Data memiliki kapasitas yang besar. Anda dapat mencoba melakukan proses data dengan ukuran yang besar untuk dijalankan. Yang kedua, velocity, yaitu kecepatan transfer data yang sangat berpengaruh dalam proses pengiriman data dengan efektif dan stabil. Big Data memiliki kecepatan yang memungkinkan untuk dapat diterima secara langsung atau real-time. Kecepatan tertinggi yang bisa didapatkan langsung melalui aliran data ke memori apabila dibandingkan dengan yang ditulis pada sebuah disk. Yang ketiga, variety. Jenis variasi data yang dimiliki oleh Big Data lebih banyak daripada menggunakan sistem database SQL. Jenis data yang masih bersifat tradisional lebih terstruktur daripada data yang belum terstruktur. Yang keempat yaitu value, yaitu nilai sebuah data memerlukan keputusan yang diambil setelah memproses seluruh data. Yang kelima ada veracity, yaitu merupakan suatu pembenaran suatu data, jadi mengacu pada kualitas data tersebut dapat berasal dari berbagai sumber. Selanjutnya, batasan Big Data. Yang pertama, isu privacy. Para pelanggan yang akan cukup concern dengan privacy dan keamanan data pribadi mungkin akan terganggu oleh pengumpulan informasi oleh sistem Big Data. Terbukti dari beberapa kasus kebocoran data yang menimpa perusahaan besar seperti Yahoo, Facebook, dan Tokopedia terkait pelanggaran data. Yang kedua, butuh infrastruktur dan tenaga ahli. Agar dapat mengolah dan memaksimalkan Big Data, pemilik bisnis harus berinvestasi untuk menyediakan infrastruktur teknologi informasi atau IT yang mumpuni. Infrastruktur terdiri dari database dan prosesor dengan daya komputasi memadai. Selain itu, perlu juga adanya seorang ahli yang menguasai data science dan data analitik untuk mengelola informasi-informasi yang dihasilkan Big Data. Selanjutnya, implementasi Big Data. Yang pertama, pajak. Kesadaran masyarakat terhadap pajak masih kurang. Hal tersebut membuat Ditjen Pajak tidak mampu memenuhi target seperti apa yang diharapkan. Dengan
mengimplementasikan dan menerapkan Big Data ini, Ditjen Pajak mampu mengambil data dari silsilah keluarga, kemudian bisa mengetahui barang apa saja yang dimiliki. Data lainnya yang bisa diambil oleh Big Data adalah jumlah kekayaan yang dimiliki, akun rekening bank, dan juga jenis pajak yang belum maupun sudah dibayar semuanya akan bisa ditampilkan satu. Ditjen akan mudah dalam mengecek apakah sudah membayar pajak atau belum. Yang kedua dari sektor kesehatan. Setiap klinik atau puskesmas maupun rumah sakit menggunakan software yang berbeda dalam pencatatan pasien. Hal tersebut membuat data yang dikirimkan ke dinas kesehatan juga berbeda tergantung jenis software yang digunakan. Dengan penerapan Big Data ini, semua informasi kesehatan bisa terpusat, sehingga mudah diolah dan juga dianalisa untuk bisa mengetahui seperti apa kesehatan penduduk yang ada di Indonesia. Yang ketiga, agrikultur. Indonesia menjadi negara agraris. Hal tersebut ditunjukkan dengan lahan pertanian yang luas. Big Data ini juga bermanfaat dalam bidang pertanian, sehingga dengan adanya Big Data, diharapkan taraf hidup petani menjadi lebih meningkat. Dalam bidang agrikultur, ini akan melakukan riset di lahan pertanian dengan mengambil foto yang berhubungan dengan kualitas tanaman, cuaca, pertumbuhan tinggi tanaman, dan sebagainya. Nantinya, data tersebut akan di-entry ke dalam Big Data dan dilakukan analisis. Hasil analisis tersebut akan digunakan untuk membantu petani dalam meningkatkan produktivitasnya. Selanjutnya yang keempat, transportasi. Big Data juga diterapkan dalam bidang transportasi. Kemacetan yang sudah menjadi hal yang tidak terpisahkan di kota besar Indonesia. Dengan data di GPS yang dimiliki oleh kendaraan warga kota, bisa dilakukan konversi menjadi kecepatan, percepatan, dan juga durasi berhenti. Selain itu juga dilakukan konversi yang lainnya. Data konversi tersebut bisa digunakan untuk memberikan rekomendasi kapan waktu terbaik untuk berkendara dan waktu buruk perjalanan kepada masyarakat. Lima, pemerintah. Peran Big Data di pemerintahan atau layanan publik sangat penting karena dengan menggunakan analitik dari Big Data, sehingga bisa mentransformasikan data eksternal tersebut menjadi sebuah informasi. Kemudian menerjemahkan informasi tersebut menjadi sebuah kebijakan yang akan membantu kinerja pemerintahan. 6. Customer priority. Teknologi modern saat ini harus bisa dimaksimalkan oleh perusahaan atau para pelaku usaha untuk memudahkan konsumen. Dan dengan hadirnya sistem Big Data, maka seluruh data konsumen bisa terekam secara real-time. Ini akan bermanfaat untuk proses analisis data yang valid dan cepat. Hasil dari implementasi analisis data konsumen ini akan memberi output berupa langkah konkret yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. 7. Protection dan prevention. Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka siapapun kini bisa memaksimalkan kegunaannya. Dan dengan menjadi permasalahan adalah apabila teknologi informasi ini disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang merugikan. Seperti misalnya kejahatan finansial, pelanggaran protokol dan database internet. Penipuan dan berbasis pelanggaran lainnya yang kerap menimpa perusahaan atau organisasi. Atas permasalahan inilah Big Data perlu dimaksimalkan kinerja dan potensinya untuk terus mengawasi aktivitas dalam jaringan internet. Dengan himpunan Big Data yang valid,
Perusahaan mampu menyimpan riwayat data dengan lebih aman ke dalam satu sistem pool dengan akses dan tingkat keamanan jaringan yang tinggi. Manfaat teknologi Big Data pada bidang manajemen pemasaran. 1. Dengan bantuan Big Data, pihak marketing bisa menargetkan iklan sebuah produk. Hal ini bisa dilakukan karena terdapatnya data tentang pengunjung atau pelanggan sehingga dapat dianalisis pola perilaku mereka untuk menentukan titik iklan yang tepat. 2. Big Data juga dapat membantu dalam semantic search. Semantic search adalah proses pencarian kata kunci yang sering digunakan. Data dalam Big Data memudahkan mesin pencari untuk menelusuri serta memahami apa yang dicari pelanggan, sehingga pelanggan dimudahkan dalam pencarian barang yang dibutuhkan yang akhirnya berdampak pada peningkatan penjualan. Ketiga, Big Data bisa membuat konten pemasaran menjadi lebih relevan terhadap pelanggan. Big Data bisa dengan mudah menentukan konten mana yang lebih disukai oleh pelanggan. 4. Dengan terkumpulnya data yang besar, maka jika kita melakukan suatu analisis akan memungkinkan kita menerima hasil yang meyakinkan karena menggunakan algoritma yang kompleks untuk memberikan hasil yang lebih akurat. Marketing akan menerima wawasan yang lebih baik untuk menyesuaikan pemasaran terhadap pelanggan yang berbeda-beda. 5. Pengguna mesin untuk mengolah data dalam jumlah besar sangat diperlukan, tetapi proses pengolahan data menggunakan mesin tetap harus diawasi oleh manusia, apalagi dalam pengolahan data yang rumit. Tidak ada manusia yang dapat mengolah big data tanpa bantuan mesin dan begitu sebaliknya. Tidak ada mesin yang dapat bekerja dengan baik tanpa pengaturan dari manusia. Bidang manajemen SDM. Manfaat Big Data dari sistem HR selain bagi perusahaan pengguna data dalam skala besar juga memiliki manfaat bagi sistem HR antara lain mengoptimalkan dan menyederhanakan proses rekrutmen. Salah satu manfaat utama dari Big Data ini adalah pada saat proses rekrutmen karyawan. Karena dengan ini, divisi HR dapat menggunakan untuk akuisisi bakat yang dapat digunakan kembali untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengevaluasi CV dari ribuan kandidat yang diterima. Sehingga dengan pemanfaatan ini, kegiatan rekrutmen bisa lebih cepat dilakukan dan menghemat banyak waktu. 2. Meningkatkan keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan dengan perusahaan dapat mendorong semangat dan produktivitas dalam bekerja. Maka dari itu, HRD akan sangat tertolong dengan adanya Big Data ini. Selain digunakan untuk memantau kinerja karyawan, hal ini juga dimanfaatkan untuk memantau pertumbuhan karyawan dalam memberikan penghargaan dan mengetahui karyawan-karyawan terbaik. Membuat keputusan yang sistematis dan jelas. Analisis data dapat memungkinkan divisi HRD untuk menyajikan data yang lebih sistematis dan jelas. Setiap data yang terkumpul akan membuat sebuah data informasi terkait dengan perusahaan. Sehingga hal ini akan lebih memudahkan untuk membuat keputusan dalam hal rekrutmen karyawan, manajemen kinerja, mobilitas intelektual perusahaan, perencanaan suksesi, dan membentuk pengalaman karyawan secara profesional. Meningkatkan retensi karyawan. Pengalaman karyawan menjadi faktor dalam meminimalisir adanya penurunan karyawan. Artinya HRD bisa lebih berfokus untuk meningkatkan keterlibatan karyawan yang besar sehingga mengarahkan pada tingkat retensi tinggi, retensi karyawan. Informasi yang terjadi dalam analisis data akan membantu tim HRD untuk menemukan pola kerja terbaru yang bisa diterapkan dalam seluruh tim. Sehingga cara ini akan memudahkan dalam mencari solusi dari setiap permasalahan serta pergesekan antar karyawan. Mengidentifikasi proses SDM yang kurang efektif. Adanya Big Data dapat memungkinkan tim HR untuk membantu SDM dalam melihat faktor internal dan eksternal bisnis. Selain itu, penggunaan data ini juga dapat meningkatkan fungsi-fungsi HR, sehingga proses SDM yang kurang efektif bisa teridentifikasi dan membuat seluruh proses bisa dijalankan secara efektif.
Penggunaan Big Data dalam sistem HR, proses HR manajemen didukung oleh serangkaian sistem HR yang kompleks seperti Microsoft Dynamics, Oracle, PeopleSoft, SAP, dan lain-lain. Seluruh sistem tersebut berbiaya tinggi dan perlu bertahun-tahun untuk menerapkannya. Data keuangan dan penjualan pun umumnya dikelola terpisah di luar dari domain HR. HR berinteraksi dengan banyak stakeholder yang berbeda dalam sebuah organisasi. Membuat laporan menjadi tugas yang penting, namun tidak mudah untuk menarik data dari sistem HR yang berbeda. Laporan dilakukan secara manual dan menjadi sangat kacau ketika rekan kerja bertanya mengenai tulisan statis ini. Setelah sangat sulit memberi jawaban yang diminta, maka proses harus diulang kembali. Tapi kini harus berjalan seperti itu. Penggunaan Big Data merupakan solusi bagi HR yang menyatukan data karyawan ke dalam suatu platform yang mengacu pada penggunaan berbagai sumber data yang tersedia untuk organisasi. Layanan yang termasuk di dalamnya adalah layanan berbasis Vault dan alat visualisasi untuk mengevaluasi meningkatkan penerapan kerja HR termasuk talent akuisisi, talent development, dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Data-data dalam sistem HR yang berfokus pada peningkatan strategi HR manajemen dan perkembangan pada teknologi membantu HR memberikan solusi dengan teknologi untuk menyelesaikan beberapa hal seperti talent management atau analisis dan metrik tenaga kerja. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.